Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Putri, NIM 170384202045 akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Kesulitan Pemecahan Soal Kalkulus Integral Ditinjau dari Kecerdasan Emosional Mahasiswa. Pendahuluannya, jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa terhadap kemampuan pemecahan soal matematika pada mata kuliah kalkulus integral. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sufwana tahun 2008 menyebutkan bahwa IQ hanya memberikan peran 25% terhadap keberhasilan proses pembelajaran dan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan Goleman dia berpendapat tidak jauh beda, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan belajar, sementara 80% lagi diisi oleh faktor lain, salah satunya kecerdasan emosional sendiri. Di sini kesulitan pemecahan soal kalkulus integral itu akan melihat poin-poin seperti kesalahan dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam menurunkan konsep, dan kesalahan operasi hitung aljabar yang ada di materi kalkulus integral. Lalu metode penelitian yang digunakan itu dalam buku Sugiono tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana objek alamiah itu berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi kehadirannya oleh peneliti. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini bersifat menganalisa dua pokok utama dalam penelitian, yaitu kecerdasan emosional dan kesulitan pemecahan soal pada mata kuliah kalkulus integral. Jadi langkah-langkah dalam penelitian ini adalah 1. Penyusunan instrumen, 2. Mereduksi data, dan 3. Penarikan kesimpulan. Dalam penyusunan instrumen itu mencakup tahapan pembuatan soal tes kalkulus integral dan melakukan validasi dan revisi soal jika diperlukan. Yang mereduksi data instrumen itu setelah instrumen diuji cobakan, selanjutnya peneliti akan menyederhanakan semua data yang diperoleh untuk menyusun laporan sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah hasil dari penelitian. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan ini akan menyajikan simpulan dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ini langkah pertama penyusunan instrumen. Pertama, kompetensi dasar yang didapatkan dari capaian CPMK, lalu materinya kalkulus integral, indikator capaian kompetensi ini per soal, indikator soalnya, bentuk soalnya uraian, dan soalnya bisa dilihat ada 4 nomor, 1, 2, 3, 4. Soal ini telah divalidasi oleh ahli. Dan ini pedoman penskoran soalnya yang memenuhi untuk mengukur 3 poin yang akan dinilai tadi, yaitu kesalahan dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam menurunkan konsep, dan kesalahan operasi hitung aljabar. Lalu di sini hasil dan pembahasannya. Hasil pembahasannya ini diambil sampel per poin, yaitu dimana pada soal nomor 1 mahasiswa sudah menjawab dengan konsep yang tepat, namun bisa dilihat jawaban yang diberikan belum memenuhi jawaban yang diinginkan. Jadi sisi mahasiswa ini sudah menjawab dan menurunkan konsep secara tepat, namun mahasiswa tersebut tidak membaca soalnya dengan teliti, sehingga hasil jawaban belum menuju ke arah jawaban yang diinginkan. Lalu soal nomor 2, mahasiswa di samping sudah menerapkan konsep yang tepat, namun turunan konsep yang digunakan tidak tepat.
Karena menggunakan turunan konsep yang tidak tepat, maka jawaban yang diberikan juga salah walaupun langkah-langkah pengerjaannya sudah benar. Jadi si siswa ini memberikan langkah-langkah pengerjaan dan turunan pada konsepnya sudah tepat, namun terdapat kesalahan dalam menggunakan konsepnya. Jadi walaupun langkah-langkahnya sudah tepat, tapi karena dia menerapkan konsep yang salah, hasilnya pun salah. Di soal nomor 3 terdapat 2 poin A dan B. Mahasiswa ini menjawab dengan konsep yang benar di poin A, namun terdapat kesalahan operasi hitung karena kurangnya ketelitian dan hasil akhirnya salah. Lalu pada konsep B, dia sudah menerapkan poin yang salah di awal, sehingga soal tersebut tidak mendapatkan hasil yang benar. Lalu soal keempat, di sini mahasiswa menjawab dengan langkah-langkah yang sudah tepat dan menghasilkan jawaban yang benar. Namun, dalam langkah penyelesaian di atas ini tidak mengikuti instruksi soal yang diberikan, sehingga poin yang didapatkan tidak sempurna walaupun soal dikerjakan dengan baik. Jadi ini tabel hasil kecerdasan emosional. Mahasiswa bisa dilihat dari 29 mahasiswa, rata-rata mahasiswa memiliki golongan kecerdasan emosional di golongan yang sedang, tingkat tengah. Dan ada 3 orang yang mendapat golongan kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi di sini kategori EQ itu dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebelumnya. Jadi kesimpulannya, data ini diambil melalui tes soal kalkulus integral dan angket kecerdasan emosional berjalan cukup baik. Hasil kuesioner mungkin menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kategori EQ yang sedang dan tinggi, kemudian dianalisis dengan tes yang didapatkan mahasiswa. Setelah mengetahui tingkatan IQ, EQ, dan jenis kesulitan yang dialami mahasiswa, diharapkan bagi dosen agar dapat menindaklanjuti masalah yang dialami mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pun mahasiswanya sendiri harus hendaknya semakin meningkatkan minat terhadap mata kuliah kalkulus integral untuk meminimalisir kesulitan yang akan ditemukan selama proses pembelajaran. Itu saja presentasi dalam artikel saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.